Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan kembali ke website kesukaan kita untuk melihat pengumuman hasil seleksi penerimaan calon pejabat lelang. Ini seleksi wawancaranya ya. Seleksi wawancaranya hasilnya sebagai berikut. Ada total 88 orang, 98 orang, mulai dari Sorong, Biak, Ambon, Palu, Manado, Balikpapan. Di Maluku sepertinya tidak terisi. Maluku sama Maluku Utara itu tidak terisi. Ini kan Jakarta terisi ya. Jadi total kuota sebetulnya 110, tapi yang ditentukan, yang diterima, yang hasilnya ini adalah 98 orang. 98 orang. Sebetulnya kalau lihat kuota itu masih ada lagi. Bentar, kita lihat. 110 seharusnya kalau secara kuota. Oke. Saya sendiri ada di nomor ini. Puji Tuhan masih lolos di nomor 78. Teman-teman bisa cek ya nanti di nomor berapa. Oke, kita kembali ke atas. Oke, di hasil seleksi penerimaan ini kita diminta untuk menyiapkan berbagai macam syarat lagi. Ini di poin nomor 3, pendaftar yang dinyatakan lulus harus meminta ini: menyampaikan 1 surat permohonan, fotokopi, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, SKCK, SKPPAT. Nah, ini selanjutnya sebetulnya tahapan selanjutnya adalah ikut pelatihan. Nanti akan diinstruksikan untuk bayar 9.500.000. Tata cara penyetoran dan lain sebagainya di poin 6 sudah dijelaskan, nanti akan diinfo dalam pengumuman yang lebih lanjut. Jadi banyak yang masih bingung di poin nomor 3. Menurut saya kita tahan dulu, karena sebetulnya seluruh yang diminta di nomor 3 ini sudah diminta di awal kita ikut seleksi. Coba kita buka pengumumannya ya. Nah, ini. Jadi di awal kita ikut seleksi harus sudah ada ini, tata cara pendaftaran. Kita sudah ngirim semua ini. Oke, kalau memang yang diminta fotokopi lagi berarti sama seperti yang lalu. Menurut saya pribadi kita tahan dulu, kita tunggu informasi lebih detail bagaimana tata cara pengiriman dan lain sebagainya. Itu. Jadi sebetulnya yang diminta di pengumuman ini sudah kita lakukan di awal. Oke. Kemudian nanti tahapan berikutnya adalah sesuai dengan pengumuman awal. Tahapan berikutnya kita direncanakan di bulan ini. Kita sudah sampai sekarang di pengumuman hasil seleksi wawancara di 20 Desember. Semuanya on schedule. Sangat bagus sekali Kementerian Keuangan, penyusunan jadwalnya sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan, menunjukkan bahwa pengelolaan di dalam mereka sangat rapi. Salah satu nilai lebih kita bisa bergabung dalam kementerian mereka. Oke, nanti kita akan masuk ke poin 8, pelaksanaan diklat pejabat lelang kelas 2. Ini dijadwalkan di Januari sampai Februari. Petunjuk teknis dan lain sebagainya masih belum diketahui, tapi dari beberapa kali pengumuman, beberapa kali pemaparan akan dilakukan secara daring melalui Zoom. Tentu ini akan lebih memudahkan teman-teman yang berasal dari non-Jawa, karena tidak perlu perjalanan, dan bisa menghemat biaya juga. Jadi hanya tinggal siapkan 9.500.000 untuk PNBP-nya. Kita tinggal tunggu pengumuman berikutnya, apakah Zoom atau tetap tatap muka. Harapannya saya pribadi tentu Zoom jauh lebih gampang, tapi memang Zoom ada beberapa kelemahan, memang lebih efektif sebetulnya dengan tatap muka secara langsung. Tapi apapun itu ada plus minusnya dan lain sebagainya.
kita kembali ke wawancara. Membahas sedikit waktu wawancara, saya berbagi pengalaman. Jadi waktu wawancara ternyata jadwal wawancara ini kan banyak. Jadi kalau kita lihat jadwal seleksi wawancara, nah ini jadwal seleksi wawancara ini banyak dulu beberapa waktu yang lalu. Pengalaman saya, wawancara ini variabelnya sangat banyak. Saya pribadi dapat interview mengenai teori dan praktek, lebih banyak ke teori dan praktek menjadi pejabat lelang. Padahal di satu sisi saya memang belum menjadi pejabat lelang, tapi sudah diminta prakteknya pejabat lelang. Jadi teman-teman kalau ada di kemudian hari seperti ini lagi, mungkin bisa persiapan seperti itu. Jadi walaupun belum menjadi pejabat lelang, tetap harus ada pengetahuan tentang pejabat lelang itu sendiri. Jadi saya terus terang tidak terlalu persiapan menjadi pejabat lelangnya, karena menurut saya belum terlalu menguasai. Ternyata waktu interview yang keluar malah tentang praktek menjadi pejabat lelang. Lumayan prihatin waktu itu. Untungnya masih diberi kesempatan untuk lolos. Jadi dengan segala kendala yang ada, puji Tuhan masih bisa diberi kesempatan untuk lolos. Walaupun menurut saya ketika di sesi wawancara kurang maksimal. Kemudian ada teman-teman lain lagi di hari yang lain juga wawancaranya dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga hati-hati kalau dapat interview yang ngajak bahasa Inggris. Itu bisa menjadi nilai lebih, tapi juga bisa menjadi kekurangan kalau kita tidak bisa mengikuti. Kemudian ada lagi yang nitik beratkan pada pengetahuan umum tentang notarisnya, pembuatan akta, kaitannya pembuatan akta dengan pejabat lelang, seperti itu. Ada lagi beberapa teman di grup yang hanya ditanyain tentang latar belakang dan bagaimana rencana menjadi pejabat lelang. Pertanyaannya seputar pengalaman, cerita, rencana. Sebetulnya kalau dapat pertanyaan ini enak, tapi kita kan juga nggak bisa pilih nih siapa yang interview, siapa yang itu. Jadi ternyata ketika wawancara sangat luas, tergantung dari pewawancaranya. Dan pewawancara kebetulan ada dua porsinya, ada dua, satu dan yang satunya bergantian bertanya kepada kita. Kalau kebetulan pada sesi saya, satunya bertanya tentang teori, satunya bertanya tentang praktek. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa jadi gambaran juga, karena di teman-teman yang lain juga sama, dapat dua pewawancara. Menurut saya, kalau persiapannya kita sudah maksimal, disertai dengan doa, menurut saya pasti akan diberikan kemudahan. Salah satunya saya, karena saya merasa tidak terlalu maksimal di wawancara, tapi masih diberi kesempatan. Mungkin itu gambaran singkat wawancaranya. Saya juga tidak ada rekamannya karena tidak boleh merekam di sesi wawancara, tapi paling tidak dengan adanya video ini bisa memberikan gambaran bahwa topik wawancara sangat luas sekali. Jadi ketika kita wawancara, persiapkan dengan sebaik-baiknya materinya, yang terutama adalah etika, karena di wawancara apalagi tidak ketemu langsung, gaya bahasa, penggunaan kata-kata, sikap duduk itu sedikit banyak pasti mempengaruhi. Dan yang terutama koneksi internet, karena waktu kita wawancara kita dengan sistem Zoom, itu yang perlu dijaga. Tentu tidak enak kalau wawancara koneksinya tidak stabil, karena waktu yang wawancara hanya setengah jam. Ini pun pengalaman saya, penanya masih kekurangan waktu sebetulnya, masih ingin menggali lebih dalam lagi tentang diri kita. Kira-kira itu teman-teman. Jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman yang masih bertahan, 98 orang. Semoga kita nanti bisa diketemukan ketika pelatihannya, kalau itu memang di Jakarta.
atau kita akan bertemu melalui Zoom. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin mengikuti seleksi calon pejabat lelang kelas 2 di kemudian hari, mungkin ini bisa menjadi gambaran kurang lebih wawancara yang dilakukan dan bagaimana pertanyaannya sedikit banyak bisa menjadikan gambaran. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.